Ya, Anda Oke. kembali ke Antar Nusa, pemirsa. Dari mata jatuh ke hati gitu biasanya kalau kita beli cenderamata atau kerajinan Betul. tangan dari daerah masing-masing seperti itu, Ika ya. Iya, pastinya ya. Apalagi kalau di Indonesia seperti yang kita tahu kaya sekali gitu ya Ya. dengan warisan budayanya dan juga kekayaan budaya Indonesia yang juga tercermin dalam kerajinan ya, yang tentunya mencerminkan kearifan lokal dan juga keterampilan tradisional. Nah, banyak sekali nih produk-produk kerajinan tangan di Bali gitu ya, dan Ya. juga bahkan mungkin di seluruh Indonesia ada patung, tenun, kemudian alat musik dan masih tentunya banyak lagi ya. Dan tentunya dengan mempertahankan warisan budaya, kemudian meningkatkan kualitas produk dan juga memanfaatkan teknologi digital, kerajinan tangan Bali ini diharapkan semakin berkembang dan dikenal di pasar Ya, internasional. ini harus ya karena zaman sudah berubah, sudah modern, kemudian globalisasi, apalagi ada digitalisasi, otomatis kerajinan tangan ini memiliki daya saing yang cukup relevan dengan perkembangan zaman yang betul. harus diperkuat oleh UMKM dan sektor-sektor lainnya untuk meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan juga adanya diversifikasi untuk mendukung program-program yang dilakukan oleh pengrajin kita. Kemudian juga ada upaya dari pemerintah dan juga sekaligus mendukung sektor pariwisata karena dari pariwisata juga bisa menjual ya. Dari Betul. wisata ada kerajinan tangan yang bisa disuguhkan kepada wisatawan mancanegara maupun Betul. domestik. Dan ini juga secara tidak langsung memperkenalkan gitu ya kekayaan budaya tradisional kita ke kancah internasional. Dan tentunya kita tidak berdua saja ya, kita sudah Sudah kedatangan rame atau ya. sudah di samping kita kedua narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang pertama saya perkenalkan Wakil Ketua ASEPI Bali, Bapak Nyoman Satyawibawa Upadana. Selamat pagi, Bapak Nyoman. Selamat pagi, Bapak. Kemudian ada Pengamat Ekonomi Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suwardana SEMM. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Gimana kabarnya? Baik, Baik. Baik, sehat Betul. lalu. Nah ini luar biasa ya Pak Nyoman dan Prof juga menggunakan salah satu kerajinan tangan khas Bali, menggunakan wastra Bali gitu ya, Ya. kain endek. Ini luar biasa. Kita harusnya tiru juga dari tadi ya. Iya ya, kalau kita saling melengkapi, Betul, modernitas betul, bercampur betul. dengan tradisional. Ya, Prof dan Pak Nyoman, kita ngomongin soal kerajinan, produk kerajinan Bali ini sebagai identitas budaya. Tidak hanya di Bali tapi juga di NTB, NTT dan seluruh Nusantara. Kemudian juga bisa menjadi salah satu daya saing daerah seperti itu. Ke Pak Nyoman dulu. ASEPI Bali sendiri melihat kerajinan tangan khususnya di Bali ini seperti apa ya? Karena kan merupakan suatu identitas dan juga identitas juga ciri khas yang dimiliki Bali untuk dipamerkan kepada dunia. Iya. Kemudian dikaitkan dengan globalisasi, modernisasi, digitalisasi, seperti apa kira-kira? Ya. Terima kasih ya, selamat pagi. Kalau kita berbicara tentang kerajinan tangan ya, ini kan kita bisa lihat dari era dulu ya. Era awalnya ada kerajinan tangan di Bali itu kan mulai dengan budaya. Dari budaya mungkin tahun 50-an itu di Bali berkembang suatu budaya yang dibilang Dahadiluhung ya. Dari sana itu muncul kemudian produk-produk kerajinan yang mewakili identitas yang ada. Ya. Misalnya yang sering kita lihat, misalnya kalau dari masa era yang sebelumnya, produk kerajinan itu merepresentasikan budaya yang ada di Bali. Misalnya produk yang dulu kita sering lihat adalah produk patung yang berupa kakek yang membawa ayam, dan kemudian ada namanya pohon pisang, kemudian pohon kelapa, dan kemudian ada lukisan itu kan melihat representasikan apa yang ada di Bali pada masa itu. Dan kemudian juga dari tenun ya, tenun yang di Tenganan, Pegerisingan dan segala macam itu kan bisa dibilang suatu produk seni ya. Produk seni yang betul-betul membawa identitas budaya Bali. Nah, kemarin dengan berkembangnya zaman dan budaya itu pun juga berkembang, yang dari produk seni kemudian menjadi suatu produk yang komersil karena banyak wisatawan yang datang tertarik membeli. Nah, kemudian akhirnya dari produk seni menjadi suatu produk yang juga mempunyai nilai komersil. Dengan perkembangan masa kemudian itu bukan jadi komersil saja tapi menjadi suatu industri. Seperti yang sekarang ini kan berubah menjadi suatu industri yang mungkin bisa dikatakan tidak murni 100% seni ya. Ya. Tapi lebih banyak larinya ke produk komersil yang sudah sesuai dengan selera pasar dan kemudian kondisi yang sekarang. Dan tentu seleranya sudah berbeda. Namun yang kita bisa lihat mungkin hanya berupa ornamen-ornamen.
tapi lebih banyak ke produk-produk kerajinan yang mempunyai fungsi tambahan. Yang dulu hanya sebagai barang hanya hiasan ya. Nah sekarang kan sudah beralih fungsi, misalnya sudah jadi cermin. Kemudian ada hiasan batu, kemudian sekarang jadi table lamp. Jadi produk home decor Produk ya. home decor. Jadi sudah berkembang terus ininya. Ya. Seninya sudah berkembang terus, tapi masih juga terlihat membawa identitas budaya Balinya dalam bentuk patternnya, dalam seperti cermin masih juga membawakan hiasan burung, hiasan sawah-sawah yang ada di Bali. Ya. Itu yang terjadi. Jadi kita di Bali industri kerajinan itu tidak stagnan, tapi berkembang terus sesuai dengan perkembangan zaman. Baik, artinya produk kerajinan Bali ini kan bersumber dari budaya Bali gitu Pak Nyoman ya, dan fleksibel terhadap perkembangan dan juga perubahan yang terjadi di masyarakat seperti itu, termasuk seninya. Dari produk seni ke produk komersil, biasanya di Bali ini yang biasa menjadi salah satu most wanted-nya apa nih? Produk kerajinan dari mana biasanya Pak? Wah, kalau mau jadi produk kerajinan kan luas sekali ya. Yang bahkan kalau sekarang industri kreatif, makanan pun dianggap sebagai produk kerajinan ya. Sudah luas sekali ininya. Jadi tidak hanya bisa berbicara seperti yang kemarin-kemarin dulu ya. Produk seni itu ada kayu, baju, logam, tapi sekarang sampai makanan pun dianggap suatu produk seni. Kuliner salah satu bagian dari kerajinan kan. Ya mungkin karena dikerjakan oleh tangan nggak paham juga saya ini. Jadi menarik ya Kak ya. Dan bisa dibilang juga nilai budaya ini merupakan salah satu keunggulan begitu ya, atau ciri khas yang juga seiring walaupun dengan perkembangan kerajinan di Bali itu tetap terkandung nilai budayanya seperti itu, dan ini bisa diharapkan menjadi suatu keunggulan begitu ya. Nah gimana nih dari Prof. Raka melihatnya, apakah memang nilai budaya yang terkandung di dalam produk kerajinan kita ini dapat menjadi keunggulan kompetitif yang bisa kalau kita bicara Bali tentu itu yang utama. Kenapa? Karena budaya Bali memang adiluhung, dan di sana tercermin dari berbagai produk-produk yang dihasilkan. Tadi dikatakan dari sisi kerajinan. Kuliner juga kan ada beberapa kuliner itu, misalkan betutu kan dari Bali itu masuk. Juga adat istiadat, filosofinya juga misalkan di Bali terkenal dengan Trihita Karana, dengan terkenal dengan Rui Benede dan beberapa lah, itu juga salah satu identitas budaya yang menyebabkan Bali ini adiluhung, termasuk kerajinan Bali. Kan produk-produk Bali kan unik kan? Produk-produk Bali itu unik, tidak bisa disamakan dengan yang lain. Meskipun mencoba imitasi, tapi masih tetap. Dan sekarang memang tuntutan pasar seperti apa yang dikatakan tadi, tidak benar-benar murni idealisme, tapi juga karena tuntutan pasar. Kenapa? Karena zamannya sekarang sudah berubah. Sekarang zaman materialisme, di mana kita tidak bisa hidup dari hanya sekedar secara ideal saja, tapi kan kebutuhan sehari-hari, sehingga perlu mendapatkan hasil. Ketika ingin mendapatkan hasil, tentu harus yang dijual adalah yang laku di pasaran. Dan itu ada tuntutan pasar, selera pasar yang dipenuhi, sehingga kadang-kadang dibuat massal. Yang itu yang problemnya yang sekarang ini. Jadi benar, tapi tetap masih identitas budaya Bali melekat gitu, seperti yang dikatakan oleh Pak Nyoman tadi. Ya, artinya memang ternyata produk kerajinan itu tanpa kita sadari berkembang ya, menyentuh ranah kuliner, kemudian juga dan yang lain-lainnya seperti itu. Kemudian kan ada unsur originalitas dan juga autentisitas daripada budaya yang tercermin dari produk-produk kerajinan tangan. Tidak hanya patung, kemudian juga seni wastra dan sebagainya. Ini ASEPI menjaganya seperti apa? Kemudian juga dari akademisi Prof. Raka bisa memberikan suatu pandangan seperti apa ya? Mungkin bisa dari Pak Nyoman? Nah, ya. Kalau kita bicara bahwa menjaga keaslian ya, itu sangat sulit ya. Itu tidak. Ini karena kita berbicara di sini kan ASEPI, kita di produksian dan eksportir kerajinan ya. Jadi kita bicaranya lebih banyak ke perdagangan dan industrinya. Jadi dari segi budaya kita tidak bisa memaksakan bahwa ini produk Bali harus seperti ini. Itu tidak bisa ya. Mungkin itu ranah dari yang lainnya ya. Jadi kalau kami melihat ya, kalau identitas kita masih tetap mempunyai ciri khas ya. Seperti sekarang saya bergerak di bidang kerajinan perhiasan ya. Nah, perhiasan ini Bali itu sudah mempunyai identitas yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain. Negara kita sebut kompetitor ya. Seperti India, Thailand, kemudian Meksiko, Cina dan segala macamnya.
ini kalau kita berbicara, kalau ada buyers yang datang, mereka sudah tahu, oh ini barang dari Bali. Dari Bali, oh ini dari India. Kita masing-masing mempunyai ciri khas ya. Tapi yang kita adopsi di perhiasan adalah bukan murni perhiasan Bali yang seperti bros segala macam, karena di pasar tidak ada. Jadi yang kami pakai misalnya di perhiasan itu adalah motif, pattern-patternnya, ada karang segala macam ya, yang seperti yang kita lihat di seni-seni di Bali. Berarti tetap disesuaikan dengan selera pasar global begitu ya Pak ya, Iya. tetapi juga tetap mengisi sentuhan daripada nilai budaya Bali begitu ya Pak ya Iya. pada dalam setiap produk kerajinan. Nah kalau dari pandangan ekonomi nih Prof Rake, gimana sih caranya menyeimbangkan antara nilai budaya dan juga nilai komersial nih dalam pengembangan produk Nah, kerajinan? tentu begini, ketika kita bicara komersial, Anda bicara tentang bagaimana jual beli kan, harus laku dan di pasaran kan, harus laku di pasaran. Artinya produk yang dihasilkan itu memang produk yang diminta oleh pasar. Ketika diminta oleh pasar, maka tuntutan pasar, selera pasar harus dipenuhi kan. Nah, kita memenuhi tentu ada yang sedikit berubah. Tapi seperti yang katakan Pak Nyoman tadi, ada masih terkandung nilai-nilai budaya Bali dalam produk-produk yang dihasilkan oleh para perajin Bali. Dan itu yang menjadi keunggulan. Dan orang bangga kan. Ini asli produk Bali, memakai produk Bali yang dari Bali. Nah, meskipun berubah dalam bentuk pola dan karena perkembangan zaman, tapi masih ada sentuhan nuansa Balinya ada di dalam produk, terutama kerajinan tangan. Bagaimana patung, termasuk lukisan juga Iya, kan, lukisan juga juga. kan khas sekali kan. Misalkan lukisan kamasan berbeda dengan lukisan yang lain kan. Itu yang menjadikan Bali masih boleh dikatakan untuk kerajinannya masih punya ciri khas. Ya, kita kan ngomongin 3 variabel nih, Prof dan juga Pak Nyoman. Pertama adalah produk kerajinan tangan, yang kedua adalah identitas budaya, yang ketiga adalah daya saing ekonomi seperti itu. Nah, ini kan kalau kita ngomongin dari segi pasarnya, tadi dibicarakan mengenai minat pasar seperti apa, kemudian juga mengekspor ke luar negeri seperti apa, kemudian juga memproduksi di Bali seperti apa. Apakah memang sebelumnya dari pihak ASEPI mungkin, atau mungkin juga ada akademisi termasuk juga pelaku bisnis dan juga seni di Bali khususnya berkolaborasi informasi dengan pemerintah terkait dengan upaya tetap bisa menjaga budaya Bali dengan baik, tapi juga bisa menjual nih keluar agar tidak tumpang tindih satu sama lain. Ya ini ya yang menjadi pikiran kami ya sebagai pelaku usaha dan di Bali ya. Ini kan sekarang dengan semakin mengglobalnya Bali ya, dengan produk kerajinan dan segala macam yang sudah jelas bisa menjual ya di seluruh dunia. Ini kami orang Bali kadang-kadang berpikir apakah benar produk kerajinan ini dinikmati betul oleh orang Balinya. Betul Pak. Nah, kan itu yang jadi pemikiran. Kok saya sih udah yang pentingnya apalah kalau memang produk seni Bali agar orang Bali sendiri menikmati hasilnya mereka sendiri. Yang contohnya seperti sekarang, kita kan sering mengalami keterbatasan dalam kapasitas produksi bahan baku. Contohnya kain tenun. Pemerintah kan mempunyai program memakai hari kain tenun, hari Selasa, Kamis dan lain sebagainya dari tingkat SD sampai inilah. Yang menjadi problema adalah tidak ada perusahaan di Bali yang mampu mensuplai. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mau nggak mau kita harus produksi di luar Bali. Kalau begini, kalau itu mungkin saya bisa jalan ya. Karena ada kesalahan dalam tanda petik ya, mewajibkan memakai kain tenun Bali tapi seragam. Ya itu kan jelas nggak mungkin kan. Yang pasti itu di print juga. pasti printnya. Itu yang problemnya. Boleh misalkan diwajibkan memakai kendek misalnya. Hari apa? Hari tertentu, hari Selasa sekarang. Tapi jangan diseragamkan. Boleh dengan sehingga bisa hidup para perajin-perajin kita kan, baik yang memang berkualitas yang harganya per meter sampai 3 juta, ada juga yang 100.000, tapi kan yang hasil orang di masyarakat Bali itu yang seharusnya bukan pakai seragam. Tapi ada pernyataan yang relate juga nih Prof. Kan tadi ada seragam nih, sekolah-sekolah mau perkantoran seperti itu. Tapi kenapa diseragamkan untuk menekan biaya atau kosnya seperti itu? Apakah produk kerajinan Bali ini mahal-mahal gitu? Tergantung kan. Itu yang jadi dalam tanda petik kesalahannya jadinya. Ketika jadi seragam bukan di Bali hanya yang beli kan gitu. Yang menikmati orang luar, hanya tukang jahit aja dari Bali. Dan itu belum tentu orang Bali kan, masyarakat Bali. Itu problem kita. Makanya ketika saya sering diskusi, saya sampaikan kalau memang mewajibkan pakaian kain Bali atau kain tenun Bali, jangan yang diseragamkan. Artinya boleh memakai kain Bali, silakan berbagai macam corak dan warna kan. Sehingga beli di Bali lah. Karena kualitasnya macam-macam kan. Hendak ada juga yang murah, yang 200
ribu per meter juga ada, yang 3 juta juga ada, yang 4 juta juga ada. Ya tergantung sekarang kemampuan dari ekonomi dari si pemakai. Oke, nah gimana nih caranya mungkin untuk menarik atau menggait minat generasi muda nih untuk juga berkecimpung di sana, melihat peluang kira-kira supaya juga tetap bisa mempertahankan filosofi daripada budaya Balinya nih dalam setiap produk-produk kerajinan Bali begitu. Nah ini mungkin saya bicara dua hal yang berbeda ya, antara regenerasi perajin muda dan kemudian filosofinya ya. Nah ini kan sekarang kita mengalami kendala ya, ini kan generasi muda sangat jarang sekali yang berminat kepada produk kerajinan ini. Ya ini kita kendala di Bali sekarang untuk mencari pengrajin itu susahnya minta ampun. Jadi keterbatasan. Nah ini sekarang kan ini kita harap sih peranan dari pemerintah ya, dalam hal ini bisa mencetak perajin baru. Kalau dulu saya ingat Pak Prof mungkin ada sekolah namanya patung, sekolah kerajinan kan masih ada SMK ya, tapi sekarang kan sudah tidak ada. Yang banyak ada sekarang adalah mencetak pekerja pariwisata khususnya. Iya, pariwisata contohnya. Tapi yang untuk berkaitan dengan perajin ini sudah bisa dibilang tidak ada. Nah, bagaimana kita kemudian berbicara tentang masalah regenerasi kalau kemudian sumbernya sudah tidak ada untuk merangsang. Itu yang PR yang pertama. Kalau kemudian masalah filosofi ini, nah sekarang generasi muda mungkin mereka tidak mengenal budaya seperti yang masa-masanya saya dengan Pak Prof, yang kita betul-betul berkecimpung 100% ya di dunia budaya. Tapi sekarang anak muda sekarang kan bisa ditanya seberapa banyak mereka mengenal budaya, masih mengenal budaya kita. Gimana kita bisa mempertahankan inovasi segala macam, mempertahankan nilai filosofi kalau kemudian generasi muda tidak mengenal budayanya lagi. Ini dua PR yang mungkin dalam hal ini pemerintah yang mempunyai peran yang lebih besar dibandingkan kami ini, karena kami belum tentu bisa mencetak perajin muda ya untuk ini. Mungkin ini peran pemerintah yang lebih besar ya. Gitu. Saya bisa langsung saja. Boleh, silakan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman itu yang dialami sekarang. Ketika generasi penerus tidak hanya di pertanian saja, tapi di kerajinan. Malah saya dengar karyawan-karyawannya bukan orang Bali banyak, dari luar, tergantung dari Jawa dan dari timur, dari Lombok kan. Itu yang menjadi sekarang orang-orang Bali yang biasanya dulu anak-anak muda kita di arsop kerja, sekarang udah banyak yang dalam praktik lebih bekerja di sektor pariwisata. Gimana caranya? Tentu harus ada perubahan paradigma dan ini memang sulit. Pemerintah tentu jelas. Tadi dikatakan ada SMK. SMK di Batu Bulan saya ada, tapi kurang minat anak-anak kita. Banyak beberapa yang mungkin punya daya seni yang tinggi mau dia, tapi bagi mereka yang rasanya kalau saya bekerja di tempat begini akan menghasilkan tidak seperti pekerjaan lain, maka dia akan pasti mengalami penurunan. Dan itu yang terjadi sekarang. Maka tadi sampaikan harus diubah mindset dan juga harus pemerintah gencar melakukan melakukan literasi agar pemahaman terhadap budaya ini penting. Kalau budaya Bali hilang, semuanya akan hilang. Adat hilang, budaya hilang, maka termasuk pariwisata juga kembali menurun. Baik, tadi Pak Nyoman menyatakan bahwa pemerintah seharusnya bisa mendukung juga untuk pengaktifan kembali sekolah-sekolah seperti SMK khusus untuk regenerasi terhadap pengrajin seperti itu. Kalau insentif dari pemerintah mungkin seperti apa, Prof? Apakah bisa diberikan sistem insentif nih bagi masyarakat yang punya bisnis seni, kemudian diberikan insentif dari pemerintah seperti apa? Mungkin bisa menjadi salah satu kalau solusi. itu ideal sekali kan, ideal sekali. Tentu kalau itu yang dilakukan sangat bagus. Tapi apakah ada anggaran untuk itu kan itu perlu budgetnya betul. Ini berkaitan dengan anggaran. Tapi begini, kalau kita bicara tentang sekolah, penurunan minat sekolah, rasanya kalau salah SMK-nya memang sudah tidak bayar. Gratis kan, cuma karena minatnya sekarang. Nah, jadi harus memang benar-benar diyakinkan bahwa di masa depan ini juga bisa menghidupi orang loh. Sama dengan pertanian karena ditinggalkan, karena dari sisi orang-orang merasa kalau jadi petani kok begini gitu, dan seterusnya lah. Tapi bagaimana untuk menjaga budaya ini, khususnya untuk kerajinan, maka harus benar-benar harus dilakukan literasi oleh siapapun, terutama oleh para pelaku yang tentu tiap udah berkecimpung dan seperti sekarang sudah sukses misalkan, sehingga meyakinkan pada anak-anak muda kita untuk berkecimpung di sana. Termasuk juga peran pemerintah. Pemerintah mendirikan BLUD yang di masing-masing tempat
seni, tapi juga tidak hidup apa, tidak jalan banyak gitu. Di Celuk juga ada tuh, di Celuk juga ada, di Karangasem juga saya lihat ada. Tapi apakah itu berfungsi? Nah itu problemnya sekarang. Berarti kan konsistensi ya, Prof ya, Pak Nyoman. Salah satunya. Nah kita sebagai calon orang tua nih Kak, harusnya mungkin punya keluarga gitu ya, yang punya generasi masih muda-muda sekali, diajarkan mungkin menggunakan pakaian kerajinan khas Bali, kemudian juga diajarkan bahwa ternyata di Bali itu nggak cuma pariwisata saja loh, ada sektor yang lainnya. Ada sektor yang lain, apalagi kerajinan ini merupakan juga sektor yang saling berkaitan gitu ya dengan pariwisata ya. Baik, kita akan ngobrol lebih lanjut lagi nih ya, sangat menarik sekali topiknya, tapi kita mau jeda dulu ya karena ada yang mau lewat berikut ini. Baik, menarik sekali ya, tenun ini menjadi salah satu ciri khas yang juga dapat menggait wisatawan, begitu ya. Seru ya bisa menenun langsung di daerah asalnya gitu. Kita rasa juga wastra atau kain tenun tradisional di masing-masing daerah, tidak cuma di Bali, juga ada di NTB, bahkan di Sumatera, bahkan juga ada di Malaysia, Brunei, itu punya satu kain tradisional seperti songket, tapi serupa dengan tapi motif tidak sama yang berbeda, gitu ya. dengan ciri khas yang berbeda tentunya ya. Dan kalau misalnya kita ngomongin Bali ini juga ada tempat wisata yang memang agak mirip nih dengan yang tadi ya. Ada jadi tamu itu bisa juga, betul gitu ada ya. wisata edukasinya, dan tamu juga bisa merasakan gimana sih membuat tenun secara langsung gitu ya, misalnya kayak di Tenganan dan lain sebagainya gitu ya. Nah kita mau tanya nih ke Prof Rake ataupun ke Pak Nyoman begitu ya, gimana nih untuk kain tenun di Bali? Perkembangannya saat ini, inovasi-inovasi atau mungkin kapasitas peningkatan kapasitas yang dilakukan seperti apa Pak? Terima kasih ya. Ini mungkin saya bisa balik lagi seperti pembicaraan kita di awal ya. Bali ini kecil, kapasitas terbatas ya. Kalau kita kemudian berbicara masalah industri, nah kita di Bali ini terus terang kita ini banyak yang kita bisa hanya jual tuh hanya brand bahwa produk luar Bali, tapi yang menikmati hasilnya adalah bukan orang Bali, orang luar Bali. Misalnya dalam hal tenun ya. Di saat kemudian kita berbicara nilai seni, itu Bali macam-macam mempunyai ciri khas tersendiri kan, yang nggak bisa dikalahkan dengan yang lain, nggak bisa dibandingkan yang lainnya. Tapi kalau kita kemudian berbicara tentang mass production, tentang masalah industri komersil, itu kita Bali ini satu, terbatas tenaga kerja, kemudian keterbatasan bahan baku, ya, keterbatasan teknologi, yang kemudian akhirnya kalau kita bicara pariwisata yang membutuhkan produk yang dalam jumlah banyak ya, artinya kan tidak semua pariwisata datang membeli produk yang seharga 4 juta, 5 juta. Pasti mereka juga membeli suatu produk yang nilainya lebih ekonomis. Nah inilah menjadi tantangan kedepannya kalau kita bicara masalah industri. Ya ini, nah, contohnya sekarang, kemarin kita kan baru selesai dengan pameran Inakraf ya, yang di JCC ya, baru selesai tanggal 5 kemarin. Itu di pameran ini ya, itu produk Bali tidak hanya dijual oleh pengrajin Bali. Nah produk Bali itu banyak dijual oleh tenun, utamanya di tenun ya, dijual oleh teman-teman kita yang dari luar daerah. Misalnya dari Jepara ya, kalau kita ke Jepara, mereka tuh mempunyai motif tenun dari seluruh Indonesia dengan kapasitas tidak terbatas dan dengan harga yang lebih murah. Dan tidak salah kalau kemudian kalau kita bicara tentang masalah harga, kualitas, harga pasti mereka lebih murah karena suplai bahan baku berupa benang dan segala macamnya, teknologi, alat pintal dan segala macamnya, mereka jauh lebih maju dan mudah mendapatkan. Nah kemudian sekarang kita melihat ke tempat pariwisata, contohnya yang misalnya di Bangli, itu kan produk-produk yang dijual apakah benar-benar made in Bali ataukah made in outside Bali? Betul. Itu ya. Jadi orang Bali ini sekarang, maaf ya kita bicara yang realitas yang ada ya, orang Bali ini hanya sebagai trader, menjual produk yang seakan-akan mempunyai ciri khas Bali. Padahal itu yang mendapatkan benefit adalah dari luar Bali. Jangan bicara jauh-jauh deh, kita ngomong baju barong. Betul. Ya, baju barong dulu kan produksinya di Bali kan. Nah sekarang baju barong datangnya dari. Artinya Pak Nyoman, Bali ini sebagai trader sekarang begitu ya. Dan saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi, ternyata Jepara itu bisa memproduksi bahkan plek-ketiplek sama seperti yang dibuat di Bali. Tidak hanya produk kain, yang dulunya kan khusus kayu saja ya. Sekarang sudah ke produk fashion seperti itu. Kalau Prof Rake melihat
di Bali kenapa ya? Selain karena regenerasinya kurang, apakah orang Bali ini konsumtif, hanya mau menerima dan menikmati saja, tapi tidak mau melanjutkan tradisi, mewariskan budaya yang dimiliki? Seperti apa, Prof? Itu salah satunya, tapi paling tidak seperti apa yang dikatakan oleh Pak Nyoman, teman-teman di Jepara itu lebih melihat peluangnya, sehingga ketika dia menjadikan massal, harganya menjadi lebih murah. Dan Bali kebetulan menurun minatnya untuk memproduksi beberapa produk itu. Contohnya baju barong, datang dari sana. Baju hendak juga datang dari sana kok. Hampir yang dipakai, apalagi terus diseragamkan harus memakai dalam jumlah yang banyak. Bali tidak mampu, dan ini yang terjadi sekarang, yang dikatakan oleh Pak Nyoman, bukan orang Bali yang menikmati seperti itu kan. Itu harusnya pemerintah melihat itu. Tentu harus ada kebijakan. Kebijakan apa? Misalkan contohnya seperti yang saya katakan tadi, peraturan penggunaan baju tenun Bali tidak harus seragam, dan harus dengan kalau kita wajibkan dari produk sulit menelusuri kan, tapi paling tidak mengurangi kalau kita tidak pakai seragam, karena anak SD seragam, seragam, jadi pasti kapasitas besar itu, tidak mungkin di Bali, tidak ada industri seperti itu kan. Nah, tempat lain ada, apalagi yang datang dari Cina. Cina membanjiri kan produk-produk kain-kain seperti yang mirip dengan Bali, bukan hanya dari Jepara aja. Itu menambah tentu beban bagi masyarakat Bali yang memang bekerja di sana atau berbisnis di sana. Nah tadi katakan memang trader, iya. Saya melihat ada mengamati observasi di beberapa tempat yang di pinggir jalan di bypass itu produk-produk yang itu bukan dari Bali itu, hampir dari luar, tapi memakai Bali. Branding Bali laku segitu. Perlukah pemerintah atau mungkin pelaku usaha di Bali ini studi banding, Prof, ke Jepara misalnya? Mereka bisa menekan biaya operasional yang sangat rendah sehingga bisa orang Bali nih malah belinya ke sana. Sudah di Bali. berapa kali studi banding mungkin. Aksinya yang perlu aksinya. Yang penting kan aksi, karena studi banding ke sana juga, kalau balik-balik juga tidak ada hasilnya, aksinya, tidak merealisasikan apa yang bisa dibandingkan, cuma saja sama dengan kasus-kasus lain. Tempat lain belajar sampah, tempat sini tidak belajar, tidak diterapkan di sini kan. Itu yang problem kita, ketika tidak masuk anggaran, ya tidak dikerjakan. Mungkin bisa saya tambahkan, ini dalam perhiasan ya. Kalau zaman sebelumnya, era sebelumnya ya, itu perhiasan Bali sangat terkenal. Kita dulu mempunyai namanya Bali bead ya. Bead, dari perak ya, yang dirangkai menjadi barang kan. Itu Bali bead itu tidak ada, dari India pun tidak bisa produksi, Thailand pun tidak bisa produksi, dan lainnya bisa produksi. Itu Bali mempunyai ciri khas dan modelnya ribuan, dengan ribuan motif. Tapi kemudian apa yang terjadi sekarang adalah orang India ya, mereka belajar ke Bali. Sini kan banyak namanya jewelry class kan. Jadi di sini mereka mengirim perajin mereka ke Bali mempelajari how to make Bali bead gitu loh. Itu dipelajari oleh mereka. Oh, Bali bead, karena Bali bead itu sangat mampu sangat laku keras di pasaran kan. Yang terjadi sekarang adalah apa? Di Bali itu tidak ada yang namanya menjual Bali silver bead lagi, dan ada pun jual kapasitas terbatas. Kenapa? Di India mereka bisa membuat Bali bead dengan harga jauh lebih murah dan kualitas hampir sama dengan Bali ya. Kalau kita bicara tentang industri ya. Jadi sekarang cobalah ke Celuk tanya, di mana sih ada orang jual Bali bead? Nggak ada. Karena apa? Karena kalau kita perajinnya masih ada, tapi akhirnya mereka beralih profesi. Karena apa? Kami tidak mampu berkompetisi dengan India. Satu, karena bahan baku. Itu bahan baku perak kita, walaupun diproduksi di tambang dalam negeri oleh Antam, itu harga jualnya lebih mahal dibandingkan kita membeli produk Antam di Thailand ataupun di India. Ini aneh nih, orang-orang di buyer saya di Thailand tuh pernah bingung. Saya beli produk logam, perak murni di Thailand dengan bagnya Antam itu lebih murah dibandingkan saya beli di Indonesia, di negeri kita sendiri. Nah, kita seringlah zoom dengan kementerian, dengan aneka tambang segala macam. Kita sampaikan itu, Pak. Ini bagaimana kok konyol banget ya, kita punya perak, kita punya tambang, tapi kita harus membeli lebih mahal dibandingkan dengan kita beli di Thailand. Kita pengen tahu, Pak, respon kementerian seperti apa kira-kira? Ya, kalau kementerian sih kita nggak bisa ngomong apa ya. Standar aja jawabannya. Berarti bisa dikatakan sebetulnya demand-nya sangat tinggi begitu ya. Tetapi mungkinkah karena mungkin daya saing kompetisi tadi yang memang juga tinggi, apakah itu juga menyebabkan perajin muda kita akhirnya mereka memilih industri lain begitu, yang mereka mungkin lebih bisa bertahan hidup dengan industri tersebut, atau seperti apa, Pak? Kita balik lagi, kalau kita bicara produksi ini itu kan banyak kualitas ya.
Kalau orang Bali menari tarian Bali pasti beda lah. Ininya dengan orang Jawa atau orang lain menari Bali kan. Sama dengan produk kerajinan. Itu rohnya itu beda antara balit bead yang dikerjakan di Bali dengan balit bead yang dikerjakan di India. Itu kalau kita berbicara nilai seni ya, itu auranya beda. Di bidang manapun auranya beda. Karena di Bali ini kalau kita bicara seni kan ini ya, karena kita pelaku budaya, tentu kita terjemahkan dalam produk seni yang tentu lebih meresapi dibandingkan orang lain yang membuat yang lebih cenderung nilai industrinya lebih banyak. Sementara ini yang ini, apalagi dengan ada teknologi AI ya, harusnya generasi muda berpikir apa yang tidak bisa tergantikan AI ya ini. Kerjakan industri kerajinan ini nggak bisa digantikan itu. Ada produk itu ada jiwanya di sana. Ini yang menarik. Itu yang menarik ya. Produk seni dikolaborasikan dengan produk teknologi, seperti apa kira-kira pandangan dari Prof. Raka juga nanti. Sesaat lagi pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami dalam Antar Nusa. Balik lagi nih ngomongin kerajinan tangan sebagai identitas budaya dan juga daya saing daerah ke Prof. Kita sempat terdiri pertanyaan produk seni seperti kerajinan tangan dan sebagainya, kemudian dikolaborasikan dengan produk teknologi seperti AI atau mungkin juga desain dan sebagainya. Kan otomatis seperti ini penggambarannya. Kita menggambarkan desain suatu produk, baik ukir, tekstil dan sebagainya bisa dibuatkan melalui teknologi seperti laser dan sebagainya. Tinggal cetak aja, tinggal print aja jadi. Dan itu berhubungan dengan mass production seperti itu. Kemudian, apakah ini menjadi salah satu tantangan ke depannya yang akan membuat semakin menurunnya, merosotnya budaya dan identitas di Bali karena sudah dimudahkan dengan teknologi? Iya, kalau kita lihat itu sebagai tantangan, iya itu memang tantangan sekarang ini karena kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari, tidak bisa kita abaikan seperti itu. Maka bagaimana kolaborasi itu? Tentu untuk hal yang berkaitan dengan seni memang ada rohnya, dia berbeda. Meskipun itu menggunakan teknologi tinggi dan segala macamnya, ada roh yang terkandung dalam produk-produk kerajinan Bali. Dan itu yang tidak ada. Dan biasanya orang yang tahu seni pasti tahu dia mana yang asli buatan tangan handmade, mana yang buatan dari mesin atau juga bantuan dari AI misalkan, pasti tahu. Tapi bagi orang kebanyakan yang sekarang laku di pasaran, memang karena mereka tidak tahu. Dan itu yang laku di pasaran. Nah, mungkin solusinya adalah memang ada seperti itu dan juga tetap juga yang asli seni tetap. Karena pasarnya memang ada lukisan aslinya misalkan seperti contoh yang dulu Blanco misalkan. Karena mungkin bisa saja dijiplak, bisa mirip kan. Tapi yang asli pasti ada kan. Dan orang tahu. Orang seniman, orang yang biasa jadi kurator dan semacamnya pasti tahu. Pasti yang asli dan mana yang tidak asli. Itu mungkin. Nah, berarti ini juga menjadi tantangan juga nih bagaimana untuk menjaga gitu ya keaslian dari produk kita. Nah, mungkin kita ke Pak Nyoman nih Pak, sebagai pelaku kerajinan juga, bagaimana nih caranya untuk mempertahankan keaslian atau originalitas dan juga nilai budaya dalam setiap produk yang dihasilkan begitu. Dan bagaimana nih mengkomunikasikannya ke komunitasnya, mungkin para UMKM atau perajin lainnya. Kalau saya bicara di sini kan masalah ini industri ya, komersil ya. Mungkin nilai yang kita selalu ya, kalau kita sebagai pelaku usaha ingin menonjolkan produk yang masih mempunyai ciri trademark Bali ya. Kalau saya kemudian beralih profesi membuat suatu produk yang diproduksi oleh negara lain, ya sama dengan kita berkompetisi head to head dengan mereka, yang tentu mereka akan menang ya. Yang tetap kita lakukan adalah selalu tetap mengadopsi kekayaan budaya Bali dalam produk kita agar kita mempunyai pasar yang tersendiri. Ya, ini tetap kita jaga karena kita ingin usaha kita tetap berkelangsungan kan. Nah, sekarang yang kita ini juga lakukan inovasi juga. Misalnya kain, biasanya kain kita pakai baju ya. Nah, sekarang itu ada sepatu pun kita kasih ornamen tenun. Dan ada salah satu dari Bali Pak, itu kerjasama dengan Nike. Itu yang lambang logo Nike itu pakai tenun. Nah, itu kan kolaborasi yang kita bisa lakukan ya, dalam arti bagaimana bisa produk kita dikenal lebih luas lagi, tapi ada nilai seninya juga ya. Nah, kemudian ada namanya kemarin Christian Dior, dia kan bikin produk summernya dia kan pakai tenun Bali kan, ininya ya.
Dan yang menarik juga nih, bagaimana juga bersaing dengan mass production dari produk-produk yang mungkin originalitasnya itu bukan Bali seperti itu, diproduksi orang luar seperti itu. Nah, bagaimana nih caranya mungkin dengan memanfaatkan teknologi seperti sekarang untuk mempromosikan Bapak atau memperkenalkan nih kepada masyarakat? Karena kan mungkin masyarakat membeli produk yang lebih murah karena ketidaktahuannya begitu akan produk asli dari daerah tersebut gitu. Bagaimana nih caranya untuk memperkenalkan kepada masyarakat sehingga masyarakat mungkin lebih aware atau lebih tahu, oh ini produk yang asli seperti itu. Tapi kalau kita bicara tentang di masyarakat ya, berbalik lagi ke produk, larinya selalu ke harga. Itu kita nggak bisa, harga selalu jadi penentu akhir. Nah, kita di pelaku usaha itu mempunyai segmen masing-masing, kita juga mempunyai pasar masing-masing. Contohnya di perhiasan, kita mempunyai perhiasan perak, bros perak, kita mempunyai bros emas, dan bahkan sekarang kan ada juga bros yang dari alpaka kan, yang disepuh perak, disepuh emas kan. Ini masing-masing mempunyai segmen yang tersendiri. Itu pasar sudah membentuk sendiri. Kalau saya tidak mampu kemudian membeli produk yang dari real perak ataukah real emas, ya mau nggak mau ya harus beli produk alpaka yang diplated dengan perak dan emas. Kita tidak bisa kemudian dilarang memproduksi produk yang bukan bahannya. Ya itu ya susah itu. Kita bicara balik ke market. Contohnya sekarang tenun, ada yang bordir. Ini kan perkembangan teknologi kan. Kalau orang yang mempunyai nilai seni dan mempunyai kemampuan finansial tidak terbatas, dia nggak mungkin beli tenun bordir. Pasti dia cari yang asli. Tapi kalau kita kemudian bilang Bali tidak boleh memproduksi tenun bordir, orang lain yang menikmati kuenya. Kita tidak bisa bicara idealis di sini. Yang kita cari adalah win-win solution. Kita tidak membatasi diri, tapi kita membuka segala opsi yang ada untuk bertahan di sekarang ini ya. Karena dunia sekarang penuh dengan persaingan. Dengan persaingan, kalau ngotot tetap misalkan mempertahankan yang selalu seni, mungkin tidak laku kan juga akan mematikan industri sendiri, budaya dan sendiri. mematikan budaya itu sendiri. Nggak dilaku dia di pasaran. Nah, maka harus ada kolaborasi. Seperti yang dikatakan oleh Pak Nyoman tadi, memang ada segmentasinya. Memang ada paksa-paksa tersendiri, baik yang asli maupun yang palsu, setengah semi dan lain sebagainya. Ada pasarnya, dan tentu ini harus memang hidup semua. Dan bagaimana cara menyikapinya? Ya saya kira para pengusaha pasti akan berusaha ke arah sana. Cuma yang jadi problemnya sekarang ini adalah para pengusaha persaingan yang kadang-kadang dari sisi harganya jauh lebih di bawah. Padahal dari segi hitung-hitungan kok bisa seperti itu. Itu yang menyebabkan teman-teman di program kerajinan Bali ini agak dalam miris melihat situasi seperti itu. Teknologi ini kan sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan budaya melalui produk kerajinan tangan seperti itu. Otomatis masyarakat dan juga orang luar tahu ini produk dari Bali, budaya Bali, otomatis dibeli oleh mereka produknya. Nah, sekarang sedang maraknya AI. Kemudian AI ini dengan mudahnya membuat suatu konten yang bisa meniru produk-produk kerajinan tangan, termasuk desain-desain yang dimiliki Bali. Tapi kita tahu sendiri bahwa teknologi sekali lagi memiliki kelemahannya masing-masing. Prof. Raka melihatnya seperti apa dengan maraknya penciptaan desain melalui artificial intelligence ini? Saya kira itu risiko kemajuan teknologi. Saya kira pasti hal seperti itu terjadi saat ini. Mau tidak mau kita harus ikuti, mau tidak mau kita harus alami kan. Karena bagaimana kita bersikap. Kalau pengusaha yang biasanya sudah tertempa dalam perjalanan kehidupannya, pasti akan berusaha mencari yang terbaik dan bisa hidup. Kira dengan menggunakan AI menghasilkan produk yang masih ada seni kandungan seni Balinya, itu mungkin yang bisa dihasilkan. Dan tentu seperti yang saya katakan tadi, produk AI apapun produknya kalau tidak ada jiwa rohnya tidak ada, ya orang-orang yang biasanya tahu itu pasti tidak akan membeli. Iya betul, karena apa-apa sekarang udah pakai teknologi ya, AI termasuk juga untuk membuat konten, membuat satu desain. Di kampus aja semua mahasiswa pakai AI. Dosen dia ChatGPT, dosen tidak bisa lagi seperti dulu lagi buat soal. Jadi harus lebih pintar dari mahasiswa. Tapi biasanya kadang-kadang mahasiswa lebih pintar dari mahasiswa. Oke, Pak Nyoman, tapi ini pelaku seninya, maksudnya seperti pemilik art shop dan juga pengrajinnya, ini tahu kondisi yang terjadi saat ini di Bali seperti itu. Karena kan ASEPI berkaitan langsung dengan mereka. Tahu lah. Nah sekarang kan jadi masalah ya. Kalau kita di Bali dulu kan namanya OVOP ya, One Village One Product. Ya. Tapi yang terjadi sekarang apa?
bisa kita kasat mata kita bisa lihat Celuk yang dulu pusat kerajinan perak sekarang jadi pusat kuliner. Ya, kemudian yang di Tegalalang dan lain-lainnya itu kan kelihatan sekali bahwa ada perubahan ini kan, perubahan dalam kita bilang industri kerajinan kan. Yang balik sekarang kalau kita bicara tadi masalah teknologi ya, bahkan di pemasaran pun kita bersaing dengan yang ada web, kemudian ada namanya eBay, marketplace, adanya MyRC. Saya sendiri mengalami saya tidak bisa bersaing dengan buyer saya sendiri yang ada di Australia untuk menjual produk itu di di platform Etsy. Karena apa? Contohnya gini, buyer saya di Australia membeli produk senilai $25. Nah, kita kemudian sama-sama membuat marketplace di Etsy, Pak. Yang terjadi apa? Saya menjual produk akhirnya lebih mahal dibandingkan produk yang dari Australia. Padahal sama-sama menjual produk yang sama plug ini. Nah, kendala yang kita alami adalah satu ya, kalau kita bicara tentang marketplace macam ya, itu kan pendukungnya kan banyak sekali. Satu logistik, Pak, pengiriman barang. Ini kalau kita berbicara pengiriman barang aja, kita sudah ongkos kirim saya dari Bali ke Amerika, ada bayar dari Amerika belanja, itu sudah lebih mahal dibandingkan harga produk itu sendiri. Harga produk $20, ongkos kirim bisa $25, jatuhnya $45. Tapi tamu saya di Australia, dia beli $25, ongkos kirim cuma $5. Nah, itu kembali ke budget jadinya, Pak. Bukan, kita ini di Bali ini kita perlu dukungan dari logistik dan segala hal untuk bisa berkompetisi di marketplace. Pak Nyoman mengatakan untuk bisa menjual produk yang sama di luar negeri, khususnya case-nya seperti itu, ternyata terkendala masalah logistik. Apa yang terjadi dan apa yang harusnya dilakukan oleh kita sebagai masyarakat atau juga pemerintah Provinsi Bali, Pak Nyoman? Kalau kita kan pelaku usaha ya, kita ingin dapat support juga karena kami juga tidak bisa bekerja sendiri karena banyak bantuan pemerintah juga perlukan, balik dari BUMN juga. Contohnya seperti yang saya alami kasus dalam hal biaya pengiriman barang. Nah, kita kan sering lihat nih produk-produk dari Cina yang masuk ke Indonesia. Itu kalau kita belanja di Alibaba itu ongkos kirimnya cuma 2.000 perak, 5.000 perak ya. Bayangkan tuh dari Cina ke Indonesia ongkos kirimnya kok bisa gitu ya, Pak? Kok bisa? Nah, kami dari asosiasi juga ASEPI berusaha untuk mencari mitra untuk kerjasama dalam pengiriman produk-produk anggota kami untuk ekspor ya, baik dari dalam negeri maupun luar negeri juga. Kita berusaha kerjasama dengan PT POS. Apakah bisa kemudian kita membuat satu akun bersama di seluruh Indonesia, anggota kami ya mendapatkan akun khusus di PT POS sehingga untuk ongkos pengiriman itu mendapatkan diskon rate yang lebih besar lagi sehingga kompetitif di pasar internasional. Iya, mungkin di Cina, pemerintah Cina juga melakukan hal yang sama kan, apalagi kita bicara ini kan perusahaan BUMN yang milik pemerintah kan, harusnya pemerintah dalam hal ini mensupport kami gitu loh. Kami jangan dilepas sendiri karena ini di luar kuasa kami untuk melakukan hal logistik ini. Jadi produk kami siap untuk berkompetisi, tapi kemudian kami terhambat dalam hal pengiriman barang. Itu contoh yang sering dialami ya. Inilah peran pemerintah yang sangat penting yang mempunyai BUMN dan segala macam yang bisa mempush mereka untuk memberikan suatu benefit yang lebih lah kepada pengrajin sehingga akan bergulir lagi Prof ya untuk ini industri ini gitu. Iya, pastinya dukungan dan juga perhatian dari berbagai sisi begitu ya diperlukan dari pemerintah. Begitu kalau misalnya kita lihat nih untuk daya saing global mengenai produk kerajinan Bali khususnya ya Prof ya, di dunia atau mungkin di Asia Tenggara seperti apa? Apakah mampu juga bersaing dengan produk-produk lainnya? Mungkin ya, kalau dari bersaing kita nggak ada saingan. Kalau kita bicara tentang produk ciri khas Bali ya kita nggak punya saingan karena negara lain nggak punya gitu loh. Ya cuma sekarang mereka mulai masuk ke memproduksi barang kerajinan Bali karena mampu dijual. Nah sekarang kami tidak bisa berbuat banyak seandainya kemudian tidak ada support dari pemerintah. Nah sekarang kalau kita tidak bisa melarang orang India memproduksi Bali Bead kan? Iya. Ya gimana? Sebentar, berarti kompetitornya bukan orang lokal lagi ya? Bukan orang luar negeri sedang memproduksi produk kerajinan di Indonesia. Ya kalau kita bicara ekspor ya, kita kan asosiasi eksportir kan. Ini kompetitor kita cuma bukan orang antar pulau lagi di Indonesia lagi, tapi di dunia internasional. Karena untuk Bali Bead mereka membeli dari kita, tapi sekarang kemudian ada supplier dari
India. Ada yang berbagai pilihan begitu pilihan ya. dan itu barang membawa ciri khas Bali. Kalau kita bisa industri ya mungkin ya aura rohnya nggak ada, tapi kalau kita buat industri mereka nggak peduli dalam as long as it's cheap and good quality mereka akan beli. Kalau kami kemudian bawa Bali Bead, saya tidak pernah membawa Bali Bead lagi ke pameran saya karena apa? Saya head to head dengan produsen dari India. Malah jadi bumerang ya Iya, Pak Nyoman. why, produk Bali kok kamu lebih mahal dan produk India? Apa yang bisa saya jelaskan? Iya, iya. Dia ambil barang yang sama, ini bentuknya sama, ini yang sama. Ya, kalau Padahal kita bicara berharap- industri nggak bisa. Padahal kita berharap produk made in Bali ini Iya. harganya bisa lebih Bersaing dinikmati, begitu ya. bersaing gitu, seperti itu ya. Nah inilah mungkin ya PR dari pemerintah juga dengan adanya haki dan segala macam. Tapi kayaknya hakinya tidak tahu apa bisa disampaikan ke internasional. Saya mungkin Pak Profesor Prof, silakan Prof, tanggapannya seperti itu. Kalau haki memang tidak berlaku internasional untuk haki, tapi untuk paten berlaku internasional. Itu yang bisa saya tahu. Begini, ketika kita bicara seperti persaingan seperti itu, itulah yang saya katakan tadi, di masa sekarang ini apapun bisa terjadi. Kemajuan teknologi menyebabkan juga persaingan yang sangat ketat. Ya. Terus duplikasi atau replikasi produk-produk kita juga terjadi di luar. Bukan seperti dikatakan bukan ada dalam negeri, di luar negeri. Seperti yang saya katakan di Cina sudah buat kain hendak dan mirip bagi. Dan itu juga tentu tantangan yang berat bagi kita. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa yang mungkin bisa, salah satunya adalah bagaimana pemerintah ikut memberikan subsidi betul. dan kebijakan-kebijakan yang lain. Misalkan kita tidak bisa nyetop import, tapi kebijakan bagaimana jadi ada barrier yang menghambat ke sini itu harus dilakukan. Yang ikut mengimpor itu saja pelaku dari dulu. Itu menyebabkan dari melubernya barang-barang impor, termasuk juga barang-barang bekas, pakaian bekas itu meluber gitu ya. Itu yang problem terbesar di kita kan itu. Ketika melihat keuntungan besar lupa terhadap dalam negeri, lupa terhadap beberapa warga Indonesia yang akan mengalami penderitaan dalam tanda petik dengan adanya bisnis itu. Itu yang sering di kita melupakannya. Jadi memang harus mulai dijadikan perhatian begitu ya. Iya. Dan mengingat situasi sekarang nih Prof Rake, gimana menurut Prof strategi yang ideal nih untuk produk kerajinan ini tetap produktif begitu dan juga lebih efisien lagi tanpa juga menghilangkan sentuhan tradisionalnya? Ya, kita terkenal dengan yang disebut dengan kreativitas. Maka harus kreatif dan inovasi. Terus karena bagian penting serangan dalam tanda petik serbuan produk-produk yang sejenis itu memang luar biasa. Nah, kalau kita mau mundur atau para perajin mundur, kasihannya dikali dan mungkin ada banyak yang sudah angkat tangan sudah. Ya, tapi kalau kita tetap harus mempertahankan, pertama yang bersangkutan para perajin dengan kreativitasnya, berikutnya tentu harus pemerintah tidak boleh lepas tangan dengan misalkan pembebasan biaya masuk untuk bahan baku dan segala macam. Kan itu bisa dilakukan sehingga sustainable produk kita, produk kerajinan Bali bisa hidup dan terus hidup karena itu adalah keunggulan Bali dan merupakan identitas budaya Bali. Ya, tentunya melalui berbagai inovasi sehingga bisa mewujudkan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kita ya. Sebelum kita tutup dialog kita hari ini, boleh mungkin dari Pak Nyoman apa yang menjadi harapan dari ASEPI Bali khususnya terkait dengan pengembangan produk kerajinan lokal di Bali, tapi juga bisa menjaga identitas budaya dan juga daya saingnya. Kalau dari kami ya, dari Asosiasi Perusahaan Eksportir Handicraft Indonesia ya, kita kan ingin industri ini berkelanjutan terus, tidak berhenti. Jadi kami sudah lakukan juga ke anggota-anggota kami untuk melakukan inovasi. Jadi yang kita bisa lakukan inovasi untuk mengalahkan mass production. Jadi setiap saat kita berkreasi dari fungsi bahan, contohnya sekarang ada tumbler yang pakai bambu dengan hiasan Bali. Itu kita selalu berinovasi untuk mengalahkan yang mass production. Karena untuk mass production kan butuh waktu yang panjang untuk produksinya. Jadi kita produk baru, kita nikmati market kita sebentar lah Pak. Yang penting bisa menikmati, kemudian diduplikasi oleh mereka. Sudah beralih. Kita beralih ke yang lainnya. Itu yang terus kita lakukan. Kalau enggak, kita tidak bisa bertahan di kompetisi yang berat ini. Jadi terus inovasi, material baru, fungsi yang baru, macam-macam lah dengan teknologi yang baru. Jadi kita melawan mass production dengan produk
yang kita miliki. Konsistensi Konsistensi, adanya produk ya. itu ya Pak ya? Ya, dan kreativitas terus. hal yang baru, meskipun itu sudah diduplikasi, kita yang lain ganti lagi, ganti lagi, sehingga masyarakat kita atau paling tidak konsumen itu tetap akan mencari produk yang dibuat oleh para perajin kita. Oke, satu pertanyaan Pak Bungkas, mungkin bisa Prof. Raka atau Pak Nyoman, jika Bali menghadapi masalah regenerasi, kemudian juga masalah bahan baku yang tetap banyak sekali harus dibutuhkan dari luar Bali, sehingga pengrajin kita sendiri merasa menyerah kalau tidak ada bahan baku, kemudian juga masalah logistik dan sebagainya, apa yang harus dilakukan ke depannya oleh pemerintah Provinsi Bali, selain yang sudah kita bahas di beberapa segmen sebelumnya? Ya, kalau apa yang dilakukan pemerintah, harapan kami sih banyak sekali ya. Tapi terus udah lama nih berharap nih. Tentunya diharapkan mudah-mudahan agar segala ya, harapannya segera diwujudkan. Kami kan gitu sudah ya. sering juga dengan pemerintah membahas apa yang terjadi di industri ini kan. Ya, tapi kemudian ya udahlah, kita lakukan ke intern kami juga ya, di ASEPI ya, kita juga melakukan pembinaan generasi muda. Kita pameran Oktober ini namanya pamerannya ASEPI Inakrab on Oktober untuk youthpreneur. Oke. Jadi youthpreneur yang sampai usia 40 tahun. Jadi dari 18 sampai 40 tahun itu kita memberikan stand khusus. Baik. Jadi kita mengkurasi setiap BPD dan PPC yang seluruh Indonesia, itu mereka menampilkan perajin-perajin yang muda ya, untuk dikurasi untuk bisa mengikuti pameran di Inakrab Youthpreneur ini gratis. Ya, jadi itu yang kami lakukan untuk tetap merangsang generasi muda untuk bisa berkreasi, tertarik untuk mengikuti industri kerajinan ini. Dan kami juga memberikan stand, booth yang gratis kepada universitas. Ya, jadi mereka bisa menampilkan produk-produk zaman now lah. Dengan menampilkan ciri-ciri khas budaya yang ada di Indonesia, karena kita bicara di Indonesia kan. Ini universitas, SMK, SMA, itu kita undang untuk ikut berpartisipasi di pameran ini secara gratis. Baik, ini upayanya luar biasa ya untuk kedepannya ya. Mungkin bisa menambahkan sedikit Prof. Raka sebagai konklusi, silakan. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Nyoman tadi, apa yang dilakukan oleh organisasinya itu sangat bagus. Kenapa? Karena generasi muda kalau mereka ini tidak tertarik, maka akan berbahaya bagi kelanjutan. Nah, selain itu juga tentu bisnis ini harus menguntungkan dari sisi ekonomi, tidak hanya mata-mata dari sisi seni saja. Dan itu sudah dilakukan oleh teman-teman di ASEPI agar di pameran apa tadi? Inakrab Youthpreneur, sehingga anak muda tertarik ke sana. Nah, saya berharap tidak akan mati kerajinan Bali. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak ya Prof. Raka dan juga Pak Nyoman sudah hadir tentunya di Dialog Antar Nusa kali ini. Tentunya banyak sekali ya, kita tadi sudah ngobrol dan tentunya harapan kita bersama juga bahwa kerajinan asli Bali ini bisa tetap hidup dan terus berkembang. Ya, yang paling sederhana saja, mungkin keseharian pada saat bekerja atau mungkin jalan-jalan hangout sama teman-teman, sekali-sekali menambahkan atau mengenakan yang aksesoris seperti Ika, mungkin ada batiknya, ada kain endeknya. Betul. Itu yang paling sederhana. Kalau misalnya mau lebih kompleks, kayak misalnya kita kan juga sekarang kemana-mana bawa tumbler gitu ya. Nah itu bisa juga nih kita cari perajin-perajin asli Bali dengan kita juga membeli hasil kerajinan mereka. Itu juga bisa berdampak dan juga mensupport begitu ya perajin-perajin asli Bali. Iya, katanya juga kalau beli pengrajin langsung lebih murah gitu ya Pak Nyoman ya. Dapat diskon kalau beli langsung di pengrajinnya. Banyak sekali cara untuk bisa mewariskan budaya ke generasi muda, sekaligus juga meningkatkan daya saing daerah di masing-masing baik di Bali, NTB maupun NTT. Kita masih di Antar Nusa ya Kak ya? Ya, tentunya kita akan kembali lagi usai jeda dengan segmen menarik lainnya. Kira-kira apa? Makanya jangan kemana-mana ya, tetap di Antar Nusa.